Sampai kapan musibah ini akan berakhir? Kita harus segera menemukan pohon benuang sakti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Yang terhormat Dewan Juri, yang terhormat Bapak dan Ibu. Halo teman-teman semuanya. Apa kabarnya kalian hari ini? Tentunya tetap bersemangat ya. Perkenalkan, nama saya Selika Mayendra Kaizani. Saya bersekolah di SDN 2 Rujang Lebong. Selain kaya akan keindahan alamnya, begitu juga dengan cerita rakyat yang melegenda dari Tanah Rejang. Saat ini saya ingin membawakan cerita dengan judul Benuang Sakti. Cerita ini saya baca dari buku cerita rakyat dari Bengkulu 2. Pengarangnya oleh Naim Emel Prahana, yang diterbitkan dari Grasindo pada tahun 1997. Begini ceritanya. Alkisah di zaman dahulu kala, raja di Tanah Rejang pada saat itu disebut dengan Ajai. Ajai tersebut berjumlah 4 Ajai. Adalah Ajai Bintang, Ajai Keteko, Ajai Siang, dan Ajai Malang. Setelah masa kejayaan para Ajai berakhir, kemudian datanglah 4 biksu dari kerajaan Majapahit menuju Renah Sekarawi. Biksu di Tanah Rejang disebut dengan biku adalah Biku Bembo, Biku Bejenggo, Biku Sepanjang Jiwa, dan Biku Bermano. Mereka memimpin keempat kerajaan itu dengan adil. Alangkah indahnya negeriku, tanah subur, aman dan makmur. Tiba-tiba terjadilah wabah penyakit yang sangat mematikan, juga gempa, serta dilanda kekeringan. Semua rakyat, banyak yang menderita, kelaparan, sakit parah, bahkan meninggal dunia. Ketika para biku sedang mengadakan pertemuan mencari cara untuk mengatasi musibah ini, datanglah seorang kakek tua sakti menghampiri mereka dan berkata, "Jika kalian ingin musibah ini cepat selesai, carilah pohon besar yang bernama Benuang Sakti, karena di pohon itu ada seekor siamang berwarna putih." Ternyata
maka di negeri arah timur akan terjadi malapetaka serupa. Setelah mendengar perkataan kakek tua sakti tersebut, para biku segera memerintahkan anak buah mereka yang langsung menuju ke 4 penjuru arah, yaitu selatan, timur, utara, dan barat. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Akhirnya anak buah biku bermana menemukan pohon beruang sakti. Mereka segera menebangnya. Aneh sekali, pohon ini malah semakin besar dan tinggi. Apa yang terjadi? Datanglah anak buah biku sepanjang jiwa. Sudah puas kami berkeliling. Akhirnya ketemu juga. Dan mereka segera menebang pohon beruang sakti. Wah, pohon ini malah semakin besar dan tinggi. Kemudian datanglah anak buah biku Bembo, dan mereka mencoba untuk menebang pohon beruang sakti. Buk, buk, buk. Kapan pohon ini roboh ya? Tidak lama kemudian datanglah anak buah biku Jenggo. Tidak disangka, disinilah kalian berkumpul. Setelah mencoba dan terus mencoba menebang pohon beruang sakti, akan tetapi pohon itu malah semakin besar dan tinggi. Akhirnya 4 biku melakukan semedi dengan tujuan agar mendapatkan petunjuk. Usaha mereka tidaklah sia-sia. Dapatlah petunjuk agar pohon beruang sakti dapat ditebang dengan syarat siamang putih menginginkan 7 gadis cantik agar dijadikan tumbang untuknya. Dengan segera 4 biku menyuruh anak buah mereka untuk mencari 7 gadis cantik agar ditempatkan di bawah pohon beruang sakti sebagai syarat dari siamang putih. Tetapi diam-diam 4 biku membuat parit agar 7 gadis cantik tersebut tetap selamat. Dan 4 biku segera menebang pohon beruang sakti. Akhirnya robohlah pohon beruang sakti. Akarnya pun terlepas. Siamang putih pun hilang seketika. Malapetaka pun berakhir, dan 4 biku
membuat petulai dan memberi nama masing-masing. Petulai biku sepanjang jiwa diberi nama petulai terbaik. Petulai biku bermano diberi nama petulai bermani. Petulai biku bimbo diberi nama petulai juru kalam. Dan petulai biku berjenggot diberi nama petulai selupai. Itulah 4 petulai yang nantinya menjadi cikal bakal bersatunya suku Rejang. Dari cerita ini ada beberapa pesan moral yang dapat kita ambil, yaitu pertama, jika kita ada masalah, ada baiknya kita bermusyawarah agar ada jalan keluarnya. Kedua, dengan usaha yang sungguh-sungguh akan mendapatkan hasil yang terbaik. Sekian cerita dari saya. Rejang Lebong indah dan aman. Udaranya dingin, sejuk dan bersih. Cakep. Cerita dari Selin cukup sekian. Saya haturkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.